صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف ألزي إن تنادي أو تطب أو جب وفي غيره ما قد تنحذف وقد يصير علما بالغلبة dan terkadang terjadi alam itu karena ghalabah, karena kebiasaan. Mudhafan baik itu diidhafatkan au mashubu al atau disertai al. Kal aqabah seperti lafaz aqabah. Aujib wajibkanlah hazfa alzi. Aujib wajibkanlah hazfa alzi membuang al ini in tunadi jikalau engkau memanggil atau engkau jadikan menjadi munada au tudif atau engkau mengidhofatkannya. Wa fi ghairihima dan pada selain keduanya selain menjadi munada atau diidhofatkan qad tanhazib kadang-kadang terbuang. Min aqsamil alif wal lam annaha takunu lil ghalabah. Dan diantara bagian-bagian alif lam itu adalah takunu lil ghalabah, itu menjadi atau untuk menunjukkan lil ghalabah, kebiasaan. Nah, contohnya al-madinatu, Madinah. Kalau kita mengatakan madinatun tanpa ada alif lam, atau al-kitabu menjadi kitabun tanpa alif lam, itu menunjukkan kota. Semua kota namanya Madinah. Kemudian kitab, semua kitab berhak dikatakan kitab kalau tanpa alif lam. Fa inna haqqahuma, karena sesungguhnya artinya pantas keduanya itu. Haqqahuma, sepantasnya keduanya itu, artinya berhak keduanya itu, atau sepantasnya keduanya. As-sidqu ala kulli madinatin, artinya benar, nyocok, sesuai terhadap semua kota. Wa kitab wa kulli kitabin, dan sesuai benar juga kalau dinisbahkan, dihubungkan kepada semua kitab. Kalau tanpa alif lam. Kalau kita mengatakan Madinatun, semua kota bisa. Kitabun, semua kitab masuk. Makanya beliau mengatakan di sini, fa inna haqqahuma, karena sesungguhnya pantas keduanya, as-sidqu, atau karena sebenarnya keduanya itu nyocok, benar, bisa untuk dihubungkan ala kulli madinatin, terhadap semua kota, wa kulli kitabin, dan semua kitab. Lakin akan tetapi ghalabatil Madinah ala Madinatur Rasul, dibiasakan atau biasa Madinah itu kalau ada alif lamnya itu dinisbahkan ala Madinatir Rasul, itu Madinah Rasulullah SAW, artinya Madinah tempat Rasulullah hijrah. Wal kitab, dan kitab itu dinisbahkan kalau ada alif lamnya ala kitab Sibawahi rahimahullah, yaitu kitabnya Sibawahi kalau dalam ilmu nahwu. Hatta sehingga innahuma, sesungguhnya keduanya, atau al-Madinah kemudian al-kitab, iza utliqa, apabila dibebaskan, diungkapkan secara bebas, diungkapkan secara umum, artinya tidak dikaitkan kepada Madinah ini, Madinah itu, kitab ini, kitab itu, lam tafa'alu lam yatabadar ilal fahmi ghairuhuma, maka tidak tertuju pemahamannya kepada selain keduanya.
Badar artinya segera sebenarnya. Tidak tertuju selain keduanya. Artinya pemahaman kita itu tidak tertuju kepada selain keduanya. Jadi kalau orang Al-Madinah, maka otak kita akan connect kepada Madinatul Rasul. Kalau kita mengatakan Al-Kitab dalam ilmu nahwu, berarti otak kita akan connect langsung kepada kitab Sibawai. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya alif lam al-ghalil ghalabah. Wa hukmu hazil alif wal lami, dan hukum ketentuan alif lam ini anna la tuhzafu. Sungguhnya tidak boleh dibuang illa fin nida, kecuali di dalam nida atau dijadikan sebagai munada awil idhafah atau di idhafatkan. Nau contohnya ya sa'iku. Ya sa'iku. Dibuang alif lamnya. Kenapa? Karena munada. Ya, kita mengatakan ya sa'iku fis sa'iqi di dalam ungkapan kita yang mengatakan as-sa'iq. Kalau kita taruhkan ya munada menjadi ya sa'iqun. Wa hazihi Madinatu Rasulullah sallam. Di sini alif lamnya dibuang. Kenapa? Karena diidhafatkan Madinatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata as-sa'iq itu sebenarnya dalam bahasa ya setiap orang yang disambar oleh petir, itu sa'iq namanya. Tapi di sini dengan adanya alif lam as-sa'iq itu dikhususkan kepada Khuwailid bin Nufail. Kalau orang mengatakan sa'iq tidak ada alif lam, berarti semua yang tersambar petir itu sa'iq. Tapi kalau as-sa'iq berarti tertuju kepada seorang yang bernama Khuwailid bin Nufail. Ya. Wa qad tuhzafu fi ghairihima, kadang-kadang alif lamnya dibuang pada selain keduanya, pada selain nida dan idhafah syuzuzan, tapi dalam keadaan syadz, tidak sesuai dengan qiyas. Sumi'an min kalamihim, didengar dari ungkapan mereka, hadza uyuqu tali'an. Hadza uyuqu ayyuq, ya. Hadza ayyuqu tali'an. Wal aslu, asalnya adalah al ayyuq, ada alif lam. Di sini dihilangkan alif lamnya ayyuq, padahal ada alif lam. Berarti ini tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan qiyas. Apa itu ayyuq? Ayyuq wa ismu najmin, nama sebuah bintang, namanya ayyuq. Wa qad yakunu al-'alamu bil ghalabah aidan mudhafan. Kadang-kadang alam itu juga, alam ghalabah itu terjadi juga mudhafan, dalam keadaan diidhafatkan. Alam bil ghalabah itu terjadi juga mudhafan dalam keadaan diidhafatkan. Ka Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nah, kalau ada disebut ibnu aja gitu, berarti kebiasaan maksudnya adalah Abdullah. Ibnu Umar itu banyak anaknya, memiliki banyak anak. Tapi ada satu yang disebut dengan Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Nah, yang diberi nama Abdullah ini itu yang khusus diberi nama Ibnu Umar. Ibnu Abbas, banyak anak Abbas itu namanya Abdullah, memiliki banyak anak. Tapi ada satu yang bernama Abdullah. Maka yang satu ini yang disebut dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, demikian seterusnya. Fa innahu ghalaba 'alal 'abadillah duna ghairihim min auladihim. Karena sesungguhnya ghalaba, biasa atau kebiasaan yang disebut ibnu itu biasa maksudnya adalah abadilah. Itu Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin macam-macam. Duna ghairihim, bukan yang lainnya, min auladihim, dari anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka itu banyak itu. Tapi kalau disebut hanya ibnunya aja, berarti maksudnya Abdullah itu. Nama anaknya itu Abdullah. Wa in kana haqqu as-sidq qalib, sekalipun sepantasnya atau sebenarnya benar juga dihubungkan kepada mereka, kepada semua anaknya. Misalnya Asim, bisa saja dikatakan sebenarnya Ibnu Umar karena itu anak dari Umar. Tapi itu tidak biasa. Yang biasa disebut ibnu itu adalah kalau disebut hanya ibnu aja, yang bernama Abdullah saja. Wa in kana haqqu, sekalipun sebenarnya as-sidq, pantas, nyocok, benar juga kalau dikaitkan alaihim kepada mereka.
artinya anak-anak mereka selain Abdullah. Lakin ghalaba ala haula, akan tetapi kebiasaan itu tertuju kepada mereka ini, tertuju kepada yang bernama Abdullah. Hatta sehingga innahu sesungguhnya iza utliqa Ibnu Umar, apabila disebut Ibnu Umar secara mutlak, tidak disebut nama aslinya siapa, ya, utliqa artinya disebutkan secara umum kata-kata Ibnu Umar itu, la yufhamu minhu, tidak dipahami daripadanya ghairu Abdillah, selain daripada Abdullah bin Umar. Wa kadza Ibnu Mas'ud, demikian juga Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbasin wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hadzal idhafatu, dan idhafat itu la tufariqu, tidak boleh untuk memisahkannya. Berarti harus selalu dalam keadaan idhafat. Ibnu idhafat ke Abbas, Ibnu idhafat ke Mas'ud, Ibnu diidhafatkan kepada Umar, Ibnu diidhafatkan kepada Malik, Ibnu diidhafatkan kepada Aqil, dan seterusnya. La tufariqu, idhafat ini tidak bisa memisahkannya. La bin nida, tidak boleh dipisahkan idhafat ini, baik itu dalam nida, dalam waktu panggil, ya Ibnu Umar, tetap idhafat. Wala fi ghairi, dan tidak juga pada yang lainnya. Nah, contohnya ya Ibnu Umar.